Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau mau share pandangan saya sebelum teman-teman mempertimbangkan pertimbangan sebelum pakai agensi. Agensi iklan ya, iklan live atau apapun itu yang intinya untuk marketingnya bisnisnya teman-teman. Ini pertimbangan saya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lagi bimbang nih pakai agensi atau tidak. Oke, jadi ini bermula dari alhamdulillah banyak yang minta, ya setidaknya lebih dari 2 lah untuk dikelolain iklannya dan sebagainya. Sebagian besar saya tolak, kenapa? Nggak ada SDM-nya. Saya di konten kreator ini ya di per YouTubean ini, per Shopee-an sebagai influencer ini saya sendirian. Yang editing sendirian, recording sendirian, semuanya sendirian dah. Jadi saya nggak ada SDM-nya. Sebagian besar saya tolak, tapi beberapa ada yang saya terima kalau yang gampang banget, jadi optimasinya gampang banget, cuma tek 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 gitu doang. Dan saya yakin itu berhasil atau setidaknya menaikkan, biasanya saya terima, dan itu pun biasanya free sih, biasanya klien yang bayar konsultasi ke saya atau yang klien bedah toko saya. Cek di ganirozaki.com. Itu pun saya cuma ngajarin tiang pancangnya, selebihnya dia. Saya nggak ada SDM-nya, terus saya sendiri sebenarnya agensi untuk toko-toko saya sendiri. Jadi saya lagi semenjak tahun lalu lah saya ternak toko. Beberapa tokonya saya spill di YouTube inilah, silahkan cek aja. Saya itu agensi untuk toko saya sendiri. Jadi saya harus bisa menaikkan toko saya sendiri. Jadi saya adalah agensi untuk toko saya sendiri. Jadinya sibuk. Oke? Itulah latar belakangnya. Oke, lanjut. Jadi pertimbangannya pertama, falsifikasi dulu. Saya paling suka falsifikasi kalau saya lagi dalam kebimbangan ya. Falsifikasi itu apa? Falsifikasi itu kita analisis kemungkinan ekstrim atas sama ekstrim bawah. Apapun itu kasusnya. Nah, kalau kasus ini kita coba falsifikasi dengan apakah agensi 100% success rate-nya, alias dengan kita ikut agensi pasti 100% omset kita naik, atau dari seluruh kliennya agensi apakah 100% semuanya berhasil? Jelas tidak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini namanya bisnis. Bisnis ini bukan ilmu pasti. Memang hitung-hitungan, tapi bukan ilmu pasti. Nggak mungkin 100% berhasil. Tapi mungkin ada yang success rate-nya 80%, 70%, 90% mungkin. Tapi kalau 100% mutlak, nggak mungkin. Jadi Anda ada peluang gagal ketika bayar agensi. Terus apakah 0% sukses rate? Juga nggak mungkin. Kenapa? Kalau dia success rate-nya 0% alias semua klien dia gagal semua, udah nggak akan buka jasa agensi, ya nggak akan berani mendatangi Anda. 0% nggak mungkin. Terus apakah mereka akan ngasal atau menjerumuskan? Oh, ini ada klien nih. Dalam benak mereka ya. Oh, ini ada klien, yuk kita boncosin yuk biar kita dapat duitnya doang. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Mereka pasti, saya yakin betul, si agensi ini entah kecil entah besar pasti berusaha sekuat tenaga supaya tokonya teman-teman itu maju. Karena kalau dia kan membunuh bisnisnya sendiri kalau misalkan dia ngasal, menjerumuskan atau cuma ngisep darahnya teman-teman doang, terus iklannya diboncosin, diasalin, nggak mungkin. Jelas tidak mungkin. Saya yakin betul agensi-agensi itu berusaha sekuat tenaga untuk nge-upin atau menaikkan tokonya teman-teman atau bisnisnya teman-teman. Tapi memang success rate-nya nggak 100%. Oke, mudah-mudahan paham. Ini falsifikasinya harusnya susah terbantahkan sih, harusnya. Tapi ya silakan kalau nggak sepakat boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Ini satu, pertimbangannya falsifikasi dulu. Yang kedua, pertimbangannya katanya. Ini katanya, saya belum pernah membuktikan secara langsung. Live itu jadi lebih oke karena si agensi ini whitelistnya TikTok, whitelistnya Shopee. Jadi kalau nge-live itu ngebuat si tokonya gampang naik. Katanya gitu, katanya. Terus katanya centang biru langsung dapat. Memang sebagian besar yang saya cek yang pakai agensi centang biru ya, Instagram, TikTok, WhatsApp-nya centang biru. Tapi langsung dapat atau enggak saya nggak tahu. Tapi memang sebagian besar kayaknya agensi menyediakan jasa menjadikan centang biru. Jadi lebih kredibel gitu, lebih keren. Ini katanya. Silakan pertimbangkan. Pertimbangan yang ketiga. Nah, saran saya Anda harus bandingkan sama karyawan. Jadi kan kalau Anda berpikiran untuk agensi,
mungkin Anda sibuk hal lain ya, jadi si marketing atau iklan atau live itu oleh orang lain. Jadi Anda dapat waktu, tapi Anda keluar duit. Nah, bandingkan dengan karyawan. Kalau Anda nge-hire orang untuk ngiklanin toko Anda gitu, kalau saya pribadi saya belum pernah punya karyawan marketing advertiser ya. Dan praduga saya sih harganya tuh di minimal 6 juta deh kalau yang full stack. Full stack tuh apa ya? Full stack tuh mungkin full stack tuh kalau bahasa programmer tuh dari end to end ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau full stack dia ngerjain Shopee, ngerjain Facebook, ngerjain TikTok, ads-nya ya, iklannya, terus ngerjain live juga, saya rasa minimal 6 juta. Minimal 6 juta, lalu cek agensi. Agensi harganya berapa? Kalau 6 juta juga sama kayak karyawan ya enak dong. Dan kita nggak pusing. Kalau karyawan kan kita pusing, harus ngasuhnya, ngasuh kalau tanda kutip ya, harus ngadepin dia izin, ngadepin dia yang toksik. Kalau misalkan toksik harus capek cari orang dulu dan belum tentu sekali dapat langsung cocok sama kita dan sebagainya. Kalau agensi ya kemungkinan lebih mahal lah. Nah, itu pertimbangkan selisihnya, tapi Anda punya waktu lebih. Oke? Jadi pertimbangkan jika Anda punya karyawan, hitung gajinya berapa, kalau agensi bayarnya berapa per bulan. Tinggal dikomparasikan saja. Yang keempat, saran saya kalau teman-teman lagi mencari agensi, bukan pas lagi turun. Serius, karena kalau lagi turun kemungkinan Anda lagi panik mencari obat biar langsung instan naik lagi. Saya rasa itu memperkecil peluang Anda berhasil, memperkecil peluang toko Anda naik. Jadi saran saya bukan ketika lagi turun. Kalau lagi turun nggak usah nyari agensi, karena saya khawatir Anda akan makin terjelembab ke kerugian. Lebih baik Anda ulik sendiri atau ya benahi apa yang salah, setidaknya mengurangi damage-nya. Walaupun nggak berhasil naikin, setidaknya mengurangi damage-nya sehingga nanti stagnan. Misalkan ya profitnya stagnan aja, misalkan 1 juta aja, atau misalkan ya stagnan aja. Ketika sudah stagnan atau ketika cenderung naik, baru agensi. Apalagi kalau lagi naik, nah, agensi suka banget sama harusnya agensi suka banget sama toko yang lagi naik, karena mereka sudah banyak lihat seller center, sudah banyak lihat ads manager, dan ketika naik diapain, di scale up-nya seperti apa, itu pasti gampang. Dan ya kalau lagi naik kan mereka juga nggak was-was ya karena oh ini lagi naik nih, jadi lebih enjoy mungkin ngerjainnya. Jadi kalau Anda lagi turun, saran saya jangan cari agensi, lebih baik Anda ulik-ulik sendiri, mulai dari mengurangi kerusakannya, kurangi damage-nya, entah itu di mana, entah itu mungkin di produksinya, atau entah itu mungkin di produk-produk yang gak laku diiklanin, ya apapun itu, baru nanti ketika sudah stabil, meskipun stabilnya di bawah, baru berpikir untuk cari agensi. Alhamdulillah. Lalu, sudah. Ini saya recording tengah malam teman-teman, kejar tayang kan. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang lagi di persimpangan jalan mau cari agensi atau tidak. Kalau saya pribadi saat ini saya tidak membuka jasa ngelola tokonya teman-teman, karena ya itu saya nggak ada SDM-nya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.